Kemudian yang kedua, tadi menanyakan kabar tentang informasi P21 kasus Roy Suryo. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Kemudian karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei ya. Mana katanya akhir Mei, dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam hari ini pertama-tama saya ingin mengaturkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak mantan Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal Ria Misat Triakudu. Semoga beliau diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa, dan insya Allah ya, saya juga akan melayat besok di Taman Makam Pahlawan di Kalibata ya. Dan untuk keluarga ditinggalkan, semoga tabah menerima cobaan ini, dan untuk semua junior-juniornya termasuk saya juga, semoga kita bisa meneladani apa yang baik dari Pak Jenderal Ria Misat Triakudu. Nah, setelah itu kita yang seru sekarang. Jadi ternyata ini berlanjut ya. Wah, yang namanya Mak Lampir ini berlanjut. Saya barusan dikontak oleh Pemret ini ya. Pemretnya cuma-cuma. Kok cuma-cuma? Cumi-cumi. Namanya Mas Vincent Bero ya. Minta saya untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya Mak Lampir ini di dia. Saya jawab ya, Mas Vincent, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya tadi sudah jawab gitu. Tapi biarkan Mak Lampir ini yang mengklarifikasi kebohongannya. Ya, jadi dia yang harus klarifikasi. Wong dia yang bohong kok saya yang suruh klarifikasi, itu gimana? Biar dia klarifikasi kebohongannya soal statementnya di mana. Katanya akun Twitter saya @krmtroy2 itu ya, itu pernah diperiksa oleh Cyber Polda Metro dalam kasus ijazah Jokowi. Dia bilang gitu ya. Jadi kalimat itu jangan dibolak-balik oleh para termul. Ya gitu. Bahwa akun Twitter saya katanya pernah diperiksa dan disita dalam kasus ijazah Jokowi, dan saya minta maaf katanya. Bohong sekali lagi Mak Lampir ya. Sekali lagi saya katakan kamu bohong. Memang benar ya, ini jangan dipelesetkan. Akun Twitter saya memang dalam kondisi disita. Betul. Sampai dengan sekarang. Nah, itu justru itu jadi hal yang bagus ya faktanya. Ini akun Twitter saya memang pernah disita. Dalam kasus apa? Ini rekayasa juga kasusnya. Jadi saya waktu itu dituduh yang memposting ya stupa di Candi Borobudur yang wajahnya diganti Jokowi. Saya dituduh waktu itu mencemarkan nama baik. Sebenarnya kalau dipikir, siapa yang mencemarkan nama baik? Ya gitu. Padahal kan akun banyak sekali postingan itu. Saya justru berkomentar soal tarif. Tapi oke lah, waktu itu dia masih berkuasa. Jadi saya jadi korban persis kayak Edi Mulyadi. Ya nggak salah Edi Mulyadi itu bilang jen buang anak di IKN. Dan ternyatanya sekarang jadilah dia. Memang jadi tempat itu memang jadi tempat jen buang anak itu. Wah, horor itu IKN itu. Ya sepi, bahkan banyak tikus, bahkan banyak nyamuk-nyamuk dalam tanda kutip kalau malam ya. Itu banyak pekerja di sana itu yang udah pada cerita. Mas kalau di sini kalau malam banyak nyamuk loh gitu. Oh alah, akhirnya jadi tempat gituan juga itu ya. Oh, ya jadi artinya sudahlah itu. Nah, dan kasus saya itu insya Allah nanti kalau misalnya sudah dirotasi dan sudah ditranslasi resimnya, insya Allah itu memang akan PK. Dalam kasus ini stupa itu, karena itu komentar yang saya rekayasa betul tuh ada sekelompok orang yang kemudian mengaku agama tertentu. Padahal organisasi terbenal agama Buddha, saya berterima kasih kepada Walubi ya, organisasi waktu itu belain saya. Tapi namanya kasus yang sudah direkayasa, dipaksakan, semuanya sudah disetir ya. Jadi ya sudahlah gitu. Dan
putusan akhirnya itu yang konyol. Tuduhannya katanya menista agama. Tuduhannya katanya mencemarkan nama baik. Tapi akhirnya apa? Akhirnya saya dianggap menghina seorang Jokowi yang dipilih oleh 50% rakyat. Ini putusan apa gitu loh. Konyol banget itu waktu itu. Tapi nggak apa-apa ya. Tunggu aja nanti ketika. Dan ini memang benar. Jadi kalau ada orang yang bilang itu akunnya Roy Suryo tuh nggak disita karena dia bisa melakukan rekayasa. Nih loh, sudah disita. Jadi kalau akun sudah disita, siapa yang bisa melakukan rekayasa terhadap akun itu? Iya, yang kelompok-kelompok yang bisa punya akses terhadap akun itu. Saya sudah nggak ada lain lagi. Jadi artinya memang benar akun saya disita, tapi tidak benar sekali lagi. Kalau akun @KRMT_Roy_Suryo2 itu kemudian memposting ijazah Jokowi dan kemudian ijazah Jokowinya yang kemudian diperiksa cyber seperti kata Mak Lampir ini, kemudian saya minta maaf. Nih, gimana orang kan bilang, Mas gak bisa direkayasa, ada yang kata nyimpen linknya. Saya tunjukkan teman-teman. Lihat dua postingan ini. Yang satu sudah saya kasih tanda, asli. Yang satu hoax. Ya. Dua-duanya mirip. Serupa tapi tak sama. Coba Anda perhatikan ini di bawah ini. Yang asli itu tertanggal ya 13 Juli tahun 2022. Tapi coba lihat tanggal di sini. Gampang kalau mau buat tanggal menjadi 21 Februari tahun 2020. Dan waktu itu namanya Twitter, belum X. Jadi kalau namanya X itu salah ketik lagi. Coba Anda perhatikan dua ini. Gampang banget kan kalau mau bikin rekayasa. Bahkan rekayasa juga bisa di sini nih, 21 Februari. Sama, padahal aslinya di sini adalah tanggalnya 11 Juli 2020. Jadi semudah itu. Semudah membalik tangan untuk bikin Twitter palsu kayak gini nih. Ini makanya itu hoax yang kemudian dikatakan sudah reka. Dan makanya kenapa 2020? Konyol banget. Karena seperti ini beritanya saja baru tahun 2022. Dibikin tahun 2020. Sama seperti kasus ijazah palsunya Jokowi itu. Ya, itu juga orang baru memperlihatkan, ya Sigit Sunarta itu baru memperlihatkan itu 24 Oktober 2022. Kok tiba-tiba ada tuduhan. Jadi kalau orang bilang, nggak mungkin bisa direkayasa. Masa merekayasa tanggalnya mundur? Inilah buktinya. Gampang banget merekayasa dan ini serupa tapi tak sama. Ini yang asli 2022. Kalau direkayasa gampang jadi 2020. Dah. Dan perekayasa kami itu, kalau orang kemarin menanyakan, itu mirip-mirip kasusnya HRS ya? Iya, nih loh. Kasus HRS dengan Eva waktu itu. Jadi waktu itu ada chat wig-wig. Gitu ya. Nih lihat. Jadi waktu itu ada chat yang kemudian sudah diedarkan. Seolah-olah chat. Dan pakar waktu itu mengatakan bahwa kasus ini sebenarnya adalah rekayasa yang terjadi. Tapi teman-teman juga lihat ya. Kasus rekayasa chatting ini antara HRS dengan Eva ini akhirnya orang yang membongkar, nah ini ya, ini yang dulu pernah terjadi terhadap Mas Hermansyah. Jadi Mas Hermansyah, ahli IT dari TB, itu pernah membuat kesaksian di ILC, Indonesia Lower Club waktu itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia dihajar. Mobilnya dipepet di tengah jalan, kemudian dia dihajar sampai dia bukannya diintimidasi, tapi dia dikriminalisasi. Jadi saya juga berkata untuk teman-teman masyarakat juga hati-hati memang. Jadi ada kasus kayak gini, orang yang merekayasa, kemudian dibongkar rekayasanya, dan kemudian yang membongkar dikriminalisasi. Ini dia membongkar, ya. Jadi sudah jelas ini chatnya itu adalah rekayasa, persis seperti ini. Jadi makanya kalau ada orang-orang yang sekarang sok kami punya bukti linknya. Yang penting itu bukti di ITE sesuai dengan Undang-Undang ITE, baik nomor 11 tahun 2008, nomor 19 tahun 2016, atau bahkan setelah direvisi nomor 1 tahun 2024, baca pasal 5 ayat 1. Ya. Bukti elektronik itu bukti yang harus bisa diakses secara. Jadi kalau ada linknya, orang bilang ada linknya, ada longnya, ada lungnya, mau ada apa-apanya, ada screenshotnya, screenshot aja palsu kayak gini nih. Ketika nggak bisa diakses lagi, itu bukan bukti.
Namanya cuman fotokopi. Fotokopi bukan bukti. Ini pun bukan fotokopi, ini print berwarna. Maka print berwarna itu yang penting. Makanya printnya yang dia lakukan oleh Dian Sandi itu yang penting. Kalau cuma fotokopi nggak bisa jadi bukti. Tapi kalau itu berwarna seperti yang diposting Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025, itu yang jadi bukti. Jadi kalau ada orang cerewet bilang, oh itu bisa di apa ada linknya, tapi nggak bisa diakses. Lah kalau nggak bisa diakses lagi berarti orang yang punya hak, orang yang punya kuasa atas akun ini, itu yang harus ditanya atau pihak itu. Saya sudah nggak punya kuasa lagi terhadap akun saya karena udah disita. Jadi clear ya, nggak usah terlalu panjang. Saya juga nggak usah melayani foto udah nantang-nantang. Kalau kamu nantang-nantang teriak-teriak aja di lapangan sana, ya gitu. Nggak usah, udah penjelasan gini aja jelas. Itu membuktikan paniknya para termul. Karena hari ini itu sudah di ujung tanggal 31 Mei. Ya, mana katanya akhir Mei. Dulu bahkan itu bilangnya masih pada April. Bahkan si Aswan itu ya, itu bahkan bilangnya mulai tahun lalu itu udah bilang mulai Agustus apa. Sekarang mereka ubah lagi nanti Juni. Alah, mundur terus ya. Bahkan ini Mak Lampir ini sekali lagi dia bilang, yakin Roy Suryo ditahan, siap 10 juta. Ayo mana 10 jutanya? Biar teman-teman wartawan agih dia. Ya. Dan karena dia kan semakin konyol yang didampingi si Aswan lagi. Kemudian nganter apa orang melaporkan Michael Sinaga lagi. Elah, Dewan Pers itu ya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Fungsinya adalah kalau ada dispute pemberitaan, ada dua pihak mengadu ke Dewan Pers, dia lakukan mediasi, kemudian dilakukan hak jawab, kemudian ini cocok apa enggak, kalau belum, lah baru itu kemudian Dewan Pers melanjutkan kalau masih ada tuntut yang bukan tiba-tiba Dewan Pers mengadili soal wartawan. Memang orang ini nggak pernah baca ya, sudah nggak pernah baca, ya picik lagi, ya gitu. Dulu kalau kata Rocky Gerung, dan dia malah yang didukung ya orang-orang kayak gini nih, ya yang malah menunjukkan kartu apokat. Apokat apa? Apokat palsu. Ya, ini bisa kena undang-undang apokat. Ya, dan dia nulis ini apokat itu di statusnya. Sekarang statusnya udah dihapus, malu dia ngaku-ngaku sebagai apokat. Ya, sekarang apa statusnya tuh kayak tulisan anak SD yang nggak sekolahan. Ya mulutmu adalah apamu. Ya apa kayak gitu. Dan memang kalau sekolah itu ya udah sekolah. Lihat nih Mak Lampir yang dibela siapa? Ya kolam yang sama yang dibela. Ya inilah orang-orang ini jelas ya. Udah nggak bisa ngomong lagi juga kamu. Ya saya udah bilang masih ngomong lagi. Ya udahlah nggak usah. Udah narapidana udah kena P48 harusnya masuk. Dengar tuh kata Pak Hotman Paris. Atau bahkan Farhad aja udah bilang udah nih nggak usah ngomong, memalukan. Ya memang memalukan. Maka makin hancur yang dibela. Jokowi itu yang nggak usah di downgrade. Memang dia udah down. Tambah omongan dia lagi makin ke downgrade. Terus juga ada nih orang-orang, saya sekali lagi bilang, cere-cere ini, ya, cere ini, ya, cere itu anak coro, ya, ngomong aja, malah bahas-bahas dukung-dukung Mak Lampir. Walah, udah jelas nih, hei Danang, kamu tuh apa? Ya, kamu datang loh ya, itu udah ada panggilan dari Polda Metro Jaya. Jangan ngeles saja, ya, sok pejuang. Ini juga ada, ini lucu lagi nih orang baru lagi nih. Sebenarnya bukan baru, sok ngaku-ngaku filsafat, ya Simon K atau apa tuh namanya? Saya nggak mau nyebut namanya deh, saya sebut aja Simon K, ya gitu. Ya ini katanya Aliano pakainya topi malah kayak gini nih, ya ini persis kayak yang pernah disindir oleh Pak Dr. Taufik ya, kayak orang di terminal itu, gitu terminal balik gitu. Ya ini dan ulasannya konyol banget, ya coba teman-teman lihat ya, tapi nggak perlu subscribe ke dia lah. Dia tuh kayak, waduh, kayak orang bayaran aja. Sedikit-sedikit posting nggak ada isinya. Isinya cuma filsafat nggak jelas. Sok ngaku-ngakunya, filsafati. Isinya bolak-balik, wah filsafat ngomong kayak gini. Ya, wah dan isinya provokasi. Dia berusaha memprovokasi Mak Lampir itu. Coba, Mak Lampir, mau Anda salah, dia bohong, minta-minta kepada pemretnya cumi-cumi. Ya, Mas Vincent Bero. Sekali lagi saya nggak ada masalah dengan Anda, Mas Vincent Bero.
ya. Saya dukung Anda, tapi apa? Orang ini ya kemudian membuat rekayasa yang luar biasa. Makanya kan kita tunggu mana yang katanya surprise. Surprise apa? Ya, ini sudah penghujung Mei. Besok itu kesaktian Pancasila. Jadi sudah besok itu sudah kesaktian Pancasila. Nggak bisa lagi. Dan yang namanya ijazah Jokowi tidak ada. Udah jelas nggak ada ijazah Jokowi itu ya. Masih mau dikejar-kejar. Teman-teman kalau mau buku ijazah Jokowi ya, nanti silahkan hubungi ya nomor handphone yang ada di bawah ini. Ya, nanti untuk teman-teman mau itu Roy Suryo Official, Langkah Update, ya Tribrata ya itu nanti akan ada ya. Silakan nanti ada nomornya di bawah. Tapi artinya ini, apa yang saya katakan ini itu sekali lagi menegaskan bahwa ini boncos ya. Sudah jelas ya kasus Verdi Sambo ini cuman 72 hari. Sudah jelas kasus Jessica ini cuman 141 hari. Ada kasus yang lebih cepat. Kasus perampokan bank CIMB yang ditangani oleh Pak Ugroseno waktu itu. Hanya 40 sekian hari. Itu malah sudah kena ya. Ini kasus nggak jelas kayak gini malah sampai hampir 400 hari. Ya, parah memang mereka. Dan nanti saya spill dikit ya, selain kita bicara soal ijazah yang tetap 99,9% palsu ini. Nanti di bagian kedua saya akan ngobrol dengan Pak Komjen Ugroseno nanti. Soal apa? Nah, ini tak bocorin dikit. Nah, kita ucapkan salut dan bangga kepada teman-teman dari PDIP yang sudah mulai bersuara. Ayo makanya, ayo bersuara karena ini sesuai ya. Apa statement Mas Jarod, apa statement Pak Hugo Pereira, sesuai dengan statement apa yang disampaikan oleh Ibu Mega waktu itu. Ibu Mega dulu pernah mengatakan ya, tunjukkan saja kalau memang ada. Lah, masalahnya nggak ada, Bu. Mau ditunjukkan apanya kalau nggak ada? Masalahnya ijazahnya nggak ada. Ya, bahkan waktu itu Ibu Mega bilang kalau asli kasih saja. Dan saya waktu itu juga pernah menyatakan dukungan saya terhadap Bu Mega. Betul. Jadi masih banyak yang waras. Nah, akhir kata saya kepada Mak Lampir ya, gitu. Kamu klarifikasi sendiri saja di channel itu. Ya, gitu. Enggak usah ngajak-ngajak saya untuk klarifikasi itu. Enggak usah. Bohong tetap bohong. Jadi yang namanya Mak Lampir terungkap kebohongannya, dan yang namanya akun Twitter itu, ya ngapain saya melayani orang pinggiran, orang lapangan itu. Enggak usah ya. Karena apa? Itu mudah banget mau dilakukan rekayasa terhadap akun Twitter. Ini loh contohnya. Ini yang aslinya hoax. Yang satu aslinya 2022, yang hoax 2020. Gitu aja gampang. Bikin Twitter asli orang dan yang palsu aja orang ribut. Gitu ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.